Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu materi tentang cloud computing. Oke, langsung saja kita simak videonya. Berikut ini merupakan gambaran dari cloud computing. Kalian dapat mempause dulu video ini lalu kalian cermati kira-kira apa sih itu cloud computing. Bila sudah, lalu kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, pengertian dari cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Lalu selanjutnya, memahami lebih detail tentang cloud computing. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Lanjut. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Lanjut. Ketiga, pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari berbagai layanan, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zimbra Mail, penyimpanan, backup, dan pengambilan data, membuat dan menguji coba aplikasi, menganalisis data, dan streaming audio dan video. Lalu, lanjut ke materi keempat, yaitu tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Contoh layanan ini adalah layanan produktivitas, yaitu ada Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud, dan lain sebagainya. Lalu di layanan email ada Gmail, Yahoo Mail, Live Mail, dan lain sebagainya. Lalu di layanan sosial network ada Facebook, Twitter, Twitch, dan lain sebagainya. Layanan instant messaging yaitu ada Yahoo Messenger, Skype, Gtalk, dan lain sebagainya. Keuntungan dari SaaS ini tidak perlu membeli lisensi software lagi karena dapat berlangganan ke cloud provider dan membayar berdasarkan pemakaian. Lalu yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service ini adalah layanan dari cloud computing yang dapat kita sewa. Berikut lingkungannya. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Engine. Keuntungan dari PaaS ini, bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Lanjut, ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Infrastructure as a Service adalah layanan
dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT atau unit komputasi, storage, memori, network, dan lain sebagainya. Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi CPU, penyimpanan data storage, memori RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Contoh penyedia layanan ini ada Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure, dan lain sebagainya. Keuntungan dari IaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah, scale up atau scale down dengan mudah. Lanjut ke materi kelima, yaitu ada model-model cloud computing. Yang pertama ada private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis, yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja secara private, tidak dibagi ke pengguna atau organisasi lain. Metode ini lebih banyak digunakan buat interaksi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloud-nya bisa diatur, dimiliki, dan dioperasikan oleh organisasi satu yang sama. Lanjut, yang kedua ada community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Lalu ada public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model public, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun jika berbayar dengan harga tertentu, contoh layanan public cloud computing adalah cloud computing ini banyak yang tidak berbayar alias gratis, namun juga ada yang berbayar dengan harga tertentu. Berikut beberapa contoh public cloud adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube pada sosial media. Untuk layanan email yaitu ada Gmail, Yahoo, Hotmail. Dengan keuntungan tidak perlu mengeluarkan biaya, public cloud juga memiliki kelemahan, yaitu keamanan data, sehingga kita perlu memilih provider dan hosting yang dapat terpercaya untuk menjaga keamanan data. Lalu, hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B, business to business, atau B2C, business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama, tetapi dengan cloud yang berbeda. Lanjut, yang keenam ada struktur cloud computing. Yang pertama ada komputer front-end, biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front-end cloud computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya, yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computing. Lalu yang kedua adalah komputer backend. Komputer backend adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer backend harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Lalu selanjutnya ada komputer front and backend dalam kurung hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan data secara cepat dan akurat. Contoh dari device ini adalah LAN, Local Area Network, dan Internet. Ketujuh, kesimpulannya, setelah pembahasan tadi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari cloud computing, yaitu yang pertama, cloud computing adalah sebuah proses pengolahan komputasi data dengan bantuan jaringan internet untuk menyimpan kebutuhan informasi berskala besar.
Lalu yang kedua, jenis dari cloud computing terbagi menjadi 4, yaitu private, public, community, dan hybrid cloud. Yang ketiga, struktur dari cloud computing terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada komputer back-end, front-end, dan hybrid. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.